warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dengan mengucapkan alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di SD Negeri 12 Sungai Sapi. Selanjutnya, salawat dan salam tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disampaikan kepada nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antara kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Sungai Sapi, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 12 Sungai Sapi, seterusnya yang terhormat pegawai tenaga kependidikan SD Negeri 12 Sungai Sapi yang sudah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya adalah salah satu dari calon guru penggerak Kota Padang angkatan 7 yang berasal dari SD Negeri 12 Sungai Sapi. Dan ucapan terima kasih saya kepada kepala sekolah yang sudah mempersilahkan saya, memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk bisa memperkenalkan atau mensosialisasikan budaya positif di sekolah. Sosialisasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas kami dari CBP dalam menyelesaikan modul 1 dalam LMS Guru Penggerak. Apa kabar Bapak Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih. Siap untuk menerima materi pada hari ini? Siap. Ya. Dalam pendidikan, setelah kami melakukan pembelajaran dalam pendidikan CBP dalam modul titik 1 sampai modul titik 4, 1.1 sampai modul titik 4 itu kami memperoleh bahwa pengajaran itu yang kami pelajari adalah menurut KHD. Apakah pengajaran itu? Pengajaran adalah menuntut kodrat murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tugas kita seorang guru hanya mampu menuntun, membimbing, mengiring, tidak mampu untuk merubah anak, karena anak itu sudah memiliki kodrat mereka masing-masing sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Sebenarnya kodrat itu sudah ada pada masing-masing peserta didik kita. Tinggal kita sebagai guru bagaimana kita menuntun supaya anak kita itu bisa menimbulkan, bisa mengembangkan kodrat mereka sehingga mereka menjadi manusia yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Lalu apakah yang harus kita miliki sebagai seorang guru dalam menuntun kodrat peserta didik kita? Yang harus kita lakukan yang pertama, kita harus memiliki nilai yaitu berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan, apapun proses pembelajaran yang kita sediakan, yang kita rencanakan bagi murid kita, jangan lupa bahwa kita sedang berhadapan dengan murid. Kita harus mengedepankan kebutuhan murid sehingga murid senang untuk belajar. Yang kedua adalah guru harus memiliki nilai mandiri, yaitu bagaimana guru secara mandiri mengembangkan kemampuan mereka sehingga mereka memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mempersamai muridnya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, inovatif. Inovatif ini berkaitan dengan karya terbaru dari seorang guru. Jangan dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari masa ke masa, seorang guru hanya mempergunakan metode-metode itu saja dalam pendidikan. Sementara peserta didiknya sudah bertukar. Ya, masa peserta didik atau zaman peserta didik itu sendiri juga sudah bertukar. Coba kita bayangkan kita hidup pada zaman 80-an. Ya, tidak sama dengan anak yang hidup pada era 2020 sampai 2023 sekarang ini. Kalau masa kita dulu, kita tidak mengenal yang namanya HP. Kita tidak mengenal yang namanya dunia maya. Tetapi pada hari ini, anak didik kita sangat mudah untuk menggunakan HP, internet, dunia maya, dan segala macamnya.
sebagai seorang guru juga harus inovatif, menciptakan metode pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang bisa menarik peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman mereka. Yang keempat adalah kolaboratif. Seorang guru dituntut untuk selalu bisa bekerja sama, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, tenaga kependidikan, tenaga kebersihan, orang tua, murid itu sendiri untuk mewujudkan visi dan misi sekolah kita. Yang selanjutnya adalah reflektif. Ini merupakan suatu yang yang digaungkan oleh Mas Nadiem pada hari ini, bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang guru pada hari ini dituntut untuk bisa melakukan refleksi terhadap apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa melakukan perbaikan, melakukan perubahan, melakukan sesuatu yang lebih maksimal lagi dalam mempersamai murid untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya seorang guru harus menyadari perannya sebagai seorang guru itu. Apa sih peran saya sebenarnya sebagai seorang guru ini? Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, maju mundur pembelajaran, berhasil tidak pembelajaran, pintar tidak murid kita di kelas kita, itu adalah tergantung kepada kita sebagai seorang guru. Maka kitalah yang menjadi pemimpin, yang menjadi pengendali, yang menjadi pengontrol agar peserta didik kita bisa mencapai tujuan pendidikan atau tujuan pengajaran yang sudah kita tetapkan. Yang kedua, menjadi pos bagi guru lain. Itu bagaimana bisa untuk menarik atau merangkul guru agar mereka mau mengembangkan kompetensi mereka dalam hal pembelajaran. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, kerjasama antara orang tua, murid, kepala sekolah, teman sejawat untuk menemukan suatu ide yang bisa untuk mewujudkan peserta didik yang lebih baik lagi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Ya, kita berharap bahwa murid kita setelah mereka melalui proses pembelajaran, mereka menjadi murid yang seorang pemimpin. Bukan hanya bisa kita bermimpi yang terlalu jauh, tapi kita cukup memimpikan bagaimana murid itu bisa memimpin diri mereka sendiri. Ya, sehingga mereka mampu mengendalikan diri mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Baik Bapak Ibu Guru, untuk merealisasikan nilai serta peran guru dalam bentuk nyata, maka seorang guru dituntut menciptakan lingkungan pendidikan yang memiliki budaya positif. Nah, inilah pada hari ini akan saya sampaikan yang budaya positif di sekolah itu apa sebenarnya. Ya. Budaya positif itu adalah suatu lingkungan yang positif, yang apapun yang kita lakukan di sebuah sekolah bernilai positif, baik bagi guru, bagi teman rekan kita dalam mengajar, bagi murid-murid kita, bagi orang tua murid. Nah, semuanya merupakan hal yang positif. Mereka bahagia di sana, bukan membuat mereka menjadi pribadi yang negatif atau saling mencurigai atau tidak percaya dan segala macamnya. Lalu apa yang perlu kita tinjau kembali? Yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia itu. Tahukah Bapak Ibu pada hari ini nilai-nilai apakah yang akan kita kembangkan bagi peserta didik kita? Ya, bagus sekali Bu Rita Sofian, profil pelajar Pancasila. Yang ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, apa? Mandiri, kreatif, dan menawan kritis. Mandiri, kreatif, menawan kritis. Lalu berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Ini yang terbaru, berkebinekaan global. Bagaimana anak-anak itu mampu menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu
cenderung menggunakan stimulus respon. Ada tindakan, ada hukuman. Ada pelanggaran, dihukum. Ada pelanggaran, dihukum. Atau ada pelanggaran, konsekuensinya apa? Ada pelanggaran, konsekuensinya apa? Nah, itu biasanya dalam penerapan disiplin sekolah. Misalnya anak terlambat, ya, mereka terlambat, ya silakan kamu berdiri di sana, atau silakan kamu berdiri di lapak di luar pagar. Ya, itu namanya hukuman. Atau silakan kamu berlari keliling lapangan, itu hukuman. Ya. Tapi pada hari ini untuk disiplin positif, maka kita harus merubah stimulus respon itu menjadi teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Bahwa kita sebagai guru hanya bisa untuk mengontrol agar peserta didik kita itu disiplin, tepat waktu datang ke sekolah. Ya. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara nanti ada ke belakang nanti kita jelaskan tentang kesepakatan. Sebelumnya kita harus membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Ya, sekarang saya ingin untuk mencobakan teori perubahan paradigma ini. Silakan Bapak Ibu genggam tangannya, semuanya genggam tangan. Ya. Nah, silakan dibuka tangannya. Tolong buka tangannya. Ya, buka tangannya. Nah, bagus. Nah, dia buka. Sementara Bu Eti dia tak mau buka tangannya. Ya, saya akan menunjuk. Tolonglah Bu Eti buka tangannya. Nah, baru dibukanya. Ya, ini membuktikan bahwa ketika seorang anak ingin melakukan sesuatu, kita tidak bisa untuk memerintah mereka begitu saja. Ya, tidak bisa kita mengendalikan mereka. Tetapi kita hanya bisa menuntun mereka supaya mereka dengan apa yang mereka pertahankan itu ada nilai yang mereka inginkan di sana. Ada nilai yang mereka, kebaikan yang mereka yakini di sana untuk mereka pertahankan. Seandainya mereka salah, ya itulah letak peran kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita meluruskan keyakinan mereka yang salah ini agar mereka tidak tetap dalam kesalahannya. Itulah yang teori kontrol pada hari ini yang diperkenalkan dalam kegiatan guru penggerak pada hari ini. Ya. Sehingga anak-anak itu mereka menyadari bahwa itu adalah salah, bahwa perbuatan mereka itu adalah tidak benar. Mereka melakukannya karena ada dorongan dalam diri mereka sendiri, bukan karena takut dihukum atau karena mengharapkan nanti kalau awak tepat waktu jadi hadiah dari ibu, nanti awak dipajang di depan untuk menerima hadiah. Bukan karena itu, tapi betul-betul mereka melakukan itu karena mereka yakin itu bermanfaat bagi mereka. Disiplin itu perlu bagi diri mereka. Ya, paham Ibu-ibu? Alhamdulillah. Selanjutnya, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Cosco teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Apa itu? Nah, ini dia. Nah, ini kata kita mengontrol, tetapi sebenarnya itu adalah ilusi. Ya, ilusi yang tidak benar, yang kita hanya benarkan sendiri. Apa dia? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita menganggap bahwa kita sebagai guru ini mampu untuk mengontrol diri murid, sehingga kita sering ketika murid itu melakukan kesalahan, kita mungkin dengan menghardik mereka, dengan menegur mereka. Ya, kadang teguran kita itu membuat mereka rendah diri. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sebenarnya dengan kita mengkritik murid, dengan membuat dia merasa bersalah, kadang membuat karakter murid itu menjadi murid yang minder, tidak percaya diri. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sehingga kadang-kadang kita memaksakan apa kehendak kita kepada murid, padahal mereka tidak sanggup atau tidak tidak mood atau sedang tidak ingin untuk melakukan itu. Kita guru senantiasa memaksakan, kamu harus selesai ini, jam sekian kamu harus selesai ini. Lalu ilusi bahwa semua perbuatan positif
perbedaan dari stimulus respon atau teori kontrol. Kalau stimulus respon itu beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu semuanya sama. Kita menganggap murid-murid kita ini sama. Ya, sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu cenderung sama. Tapi sebenarnya kalau dalam teori kontrol, kebutuhan murid-murid kita itu berbeda. Ya, antara yang satu dengan yang lainnya kebutuhan mereka berbeda. Begitu juga dengan kemampuan kognitif mereka itu berbeda. Tidak bisa kita samakan. Makanya sekarang ada pembelajaran namanya diferensiasi. Ya, kita memberikan materi, memberikan pembelajaran kepada murid kita sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau dipaksakan, nanti mereka akan memberontak, tidak sanggup otak mereka untuk menerimanya. Lalu yang kedua, semua orang itu kalau dalam stimulus respon, semua orang melihat hal itu sama. Tapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, misalnya kita membawa benda bulat misalnya ke depan kelas. Antara murid-murid itu ketika kita perlihatkan benda bulat ini, mereka akan berbeda-beda pandangan mereka terhadap benda itu. Ya, itu juga dengan membuat gambar misalnya. Kita lihatkan gambar ini, menurut kamu gambar apa? Ya, pasti mereka akan berbeda tergantung dari sudut pandang yang mereka lihat. Lalu dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jangan kita suka memaksa. Dan yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kalau buruk berarti dia salah murid. Tapi dalam teori kontrol tidak. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, pasti anak itu melakukan sesuatu karena ada tujuan mereka untuk melakukannya. Bagaimana kita bisa mengiring anak itu? Mereka mengerti dengan perilaku yang mereka lakukan itu, paham mereka apa tujuan mereka melakukan itu. Nah, maka tugas kita guru untuk membimbingnya. Lalu orang lain bisa mengontrol saya, itu untuk stimulus respon. Tapi kalau tidak kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Ya, selanjutnya dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau orang lain itu tidak memberikan peluang kepada kita untuk bisa mengontrol dia. Ya. Lalu dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, seperti tadi saya suruh genggam tangan. Ya, kalau saya gagal membujuk, nanti ujung-ujungnya saya pasti akan memaksa. Ya, silahkan buka, kalau tidak, awas ya. Namanya kan memaksa. Tapi kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Mungkin dengan diajak mereka bekerja sama, dengan tetap mempertahankan apa yang kamu pertahankan sebenarnya di dalam tangan kamu itu. Kenapa kamu begitu engeh untuk tidak mau membuka tanganmu? Iyo bu, di tangan awakku ada ameh bu. Kalau awak buka, ikonya nanti turang. Nah, itu kan ada alasannya. Itu bagaimana anak itu dia punya keyakinan dengan apa yang dia perbuat. Dia tahu yang dia perbuat ini adalah benar dan berguna untuk kehidupannya. Lalu, bisa paham ibu-ibu semuanya? Untuk bisa memahami melakukan teori kontrol itu pada anak kita, kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Mungkin selama ini dalam proses pembelajaran kita, ya saya akui saya pribadi juga banyak yang kita lakukan itu, anak-anak itu motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, karena kita sering memberikan hukuman ketika anak tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, karena kita juga sering memberikan imbalan atau penghargaan kepada orang yang berhasil atau yang mendapatkan, tanpa kita terlebih dahulu berusaha bagaimana anak-anak itu menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Walaupun sebenarnya hadiah hukuman itu tetap nanti akan berlaku, tetapi sebelum hukuman dan berlaku itu ada proses untuk sampai ke sana sebenarnya. Tapi selama ini kan tidak, kita langsung menghukum, kita langsung memberikan hadiah, kita langsung memberikan penghargaan, ya, kita langsung menyalahkan murid.
percayai. Nah, inilah dengan budaya positif itu kita berusaha bagaimana kita bisa menggiring peserta didik kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri. Ya, walaupun nanti pada ujung-ujungnya mereka akan mendapatkan hukuman dari yang mereka lakukan, tetapi mereka melakukan hukuman itu dengan senang hati. Mereka meyakini bahwa karena saya sudah melanggar, makanya saya harus melakukan ini. Ya, bukan karena mereka terpaksa atau ibu kok mau hukum awak nah, sampai begitu anggapan mereka. Nah, coba ibu perhatikan di sini. Ini diri ibu ya. Nah, apa jawaban ibu kira-kira? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Ini namanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ini kan bisa kita berkaca pada diri kita sendiri. Apa selama ini yang memotivasi kita untuk hadir tepat waktu di sekolah? Apakah karena ada aturan kita datang harus tepat waktu? Ataukah motivasi kita karena ada dijanjikan oleh kepala sekolah siapa yang tepat waktu nanti akan dikasih penghargaan berguna untuk naik pangkat misalnya? Atau motivasi kita itu memang karena kita menghargai waktu? Ya, saya datang tepat waktu karena saya menghargai waktu. Kalau kita tepat waktu maka apapun yang kita kerjakan maka akan diridai oleh Allah misalnya. Ya, apa yang saya kerjakan akan bermanfaat misalnya. Berarti kalau seandainya motivasi pada tahap yang ketiga yang kita miliki, yang ke 1, 2 itu dia akan ikut, itu akan dapat. Ya, kita pasti akan mendapatkan tempat istimewa di hati atasan. Kalau seandainya kita tepat waktu. Nah, ini kita kembalikan kepada pribadi kita sendiri. Apakah motivasi kita? Jadi sebagai guru, bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi peserta didik kita itu menjadi motivasi yang ketika itu mereka menghargai diri mereka sendiri ketika mereka mematuhi peraturan-peraturan sekolah yang sudah kita tetapkan. Bukan karena mereka terpaksa, bukan karena mereka takut dihukum. Nah, ini lagi. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ya, jelaskan alasan Anda. Ya, kira-kira bagaimana? Itu kan pribadi kita bisa merasakannya sendiri. Menurut Anda, dari ketika jadi seperti ini, motivasi manakah yang saja paling mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Nah, sekolah awal lagi dibaca lihat. Ya, mana yang mendasari dari ketiga tadi? Kalau saya menilainya yang masih di tataran yang 1, 2 ya, menghindari hukuman dan mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan. Ya, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Ya, alhamdulillah, walaupun seperti itu, hasil yang kita dapatkan juga bisa kita rasakan. Misalnya dengan untuk datang terlambat yang beberapa bulan terakhir ini kita terapkan anak yang terlambat. Ada yang berdiri di sana guru piketnya, mereka diasingkan barisannya. Alhamdulillah berdampak kepada peserta didik kita. Tetapi itu belum bisa kita katakan bahwa itu sudah menjadi motivasi intrinsik bagi mereka. Mungkin mereka itu karena mereka malu, mungkin karena mereka takut atau segala macamnya, sehingga perubahan itu terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang akan kita tuju adalah dalam budaya positifnya adalah restitusi. Ya, kalau hukuman konsekuensi, kita baca kasus dulu.
Bacalah kasus Ibu Anas di bawah ini dan cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya, gimana Ibu? Apakah setuju? Tidak. Mengapa? Karena menunjuk anak itu secara langsung itu akan menunjukkan Ya, menjatuhkan harga dirinya. Ya, tidak setuju ya karena menjatuhkan harga dirinya karena anak merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Yang kedua, menurut tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman kah itu atau konsekuensi? Hah? Hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti akan terjawab ya. Kita lihat dulu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini dia. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ketidakadilan, murid atau anak akan tersakiti. Ya, berarti yang tadi itu adalah hukuman karena dia merasa tersakiti, merasa tidak nyaman dan merasa korban dari sesuatu yang terjadi di dalam lokalnya. Tapi kalau yang konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak juga tidak nyaman. Tapi kalau dalam restitusi itu merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau dalam kasus Iva tadi, kalau gurunya menggunakan disiplin restitusi, maka dia tidak akan membiarkan anak itu ditertawakan oleh temannya. Nah, mungkin dia akan mengembalikan identitas anak itu. Mungkin dia menyampaikan, oh ya Iva biasa aja itu, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Ya, kamu terkejut atau kamu itu normal, kita namanya juga manusia. Nah, sehingga teman-temannya juga tidak akan menertawakannya dan dia juga Iva ini merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan yang fatal. Nah, lalu apa lagi yang hukuman? Hukuman itu perilakunya pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Masalah terpecahkan kalau dalam restitusi. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, kalau hukuman, kalau hukuman kalau dia tidak takut kan tak akan jalan biasa saja. Dia ditertawakan oleh temannya, tidak masalah bagi dia. Dia santai aja. Ya, no problem. Apapun yang terjadi dalam muka tidak masalah bagi dia. Kalau dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Ya, ini kalau dalam konsekuensi ini kita perlu ada catatan berapa kali dia melanggar, berapa kali ini, berapa kali itu berapa dia harus seperti ini. Tapi dalam restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya. Ketika Iva tadi seperti itu, kita katakan tidak apa-apa, lalu apa kesempatan kelas kita harus menghargai, mereka sebutkan kita harus menghargai dan segala macamnya. Lalu kedepannya bagaimana supaya Iva tidak terkejut ketika dipanggil oleh bapak. Nah, apa yang harus Iva lakukan? Mungkin dia akan menyadari kesalahannya. Kenapa dia terkejut? Karena tadi dia tidak memperhatikan. Ya, dia terkejut karena dia bermedong dalam pembelajaran. Ya, itulah yang restitusi. Lalu
simpulkan yang hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, misalnya ketika sesuatu itu terjadi, langsung spontan di sana kita menjatuhkan sesuatu kepada anak sehingga anak itu menerima akibat dari perbuatannya. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dan yang ketiga, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, kan kalau hukuman itu bisa dengan hukuman fisik ataupun dengan hukuman verbal dengan kata-kata yang kita sampaikan kepada murid kita. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Misalnya, kalau kamu terlambat, apa yang harus kamu lakukan? Misalnya denda, itu konsekuensi itu. Atau membawa bunga, itu konsekuensi. Diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Setiap guru senantiasa memonitor murid. Itu yang konsekuensi. Lalu, yang restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu yang restitusi. Misalnya mereka bertengkar berdua. Ya, kita tidak otomatis menghukum mereka, tidak otomatis menjadi, tapi kita berdiskusi dengan mereka. Kenapa mereka sampai bertengkar? Kenapa nanti dia mengatakan ini saling menyalahkan? Ya, kita tidak tidak menyalahkan pula mereka saling menyalahkan, tapi biasa saja. Ya, kalau seandainya ibu seperti itu, mungkin ibu juga akan bertindak seperti itu. Tapi apakah keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, yang kita sepakati selama ini? Mereka sampaikan. Lalu adakah hal yang lebih bagus lagi yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak bertengkar? Semuanya berpikir mencari solusi dari kesalahan-kesalahan mereka itu. Ya. Nah, ini dia. Ini ke pribadi kita lagi dia diarahkan. Dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Apakah Anda akan membiarkan dia membayar harga gelas yang dipecahkannya? Kok terjadi dewa? Ya, kita pergi pesta. Lalu teman kita memecahkan gelas di acara ulang tahun kita. Apakah kita akan meminta bayar harga gelas yang mereka pecahkan? Tidak. Kenapa tidak? Harganya murah. Karena harganya murah. Iya, bagus. Lalu yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting bertemu orang lain di tempat lain, dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan minta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Ya, ya, seharusnya tidak. Ya, tapi kebanyakan teman kita tuh mau membayarkan kesalahan dia. Karena kesalahan dia menebus kesalahannya. Ya, dia menebus kesalahannya karena dia sudah apa? Lalu dia menebus kesalahannya. Yolah, saya bayarkan ongkos kamu karena kamu yang janji dengan saya. Ya, berarti dia sudah memiliki karakter yang baik, yang menghargai ada keyakinan dalam dirinya. Kalau dia yang berjanji, maka dia harus menepatinya. Tanggung jawabnya. Pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Ya. Ya, bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, kenapa? Kalau dia kerugiannya Bahwa dia bertanggung jawab. menghargai tanggung jawabnya. Ya. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Menawarkan konsekuensi dari kesalahan. Konsekuensi dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi di antara yang tiga ini ada yang hukuman, ada yang konsekuensi, ya, yang diterima oleh orang yang melakukannya. Lalu kita masuk ciri-ciri restitusi. Apakah ciri-ciri dari restitusi itu? Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Berarti yang contoh-contoh tadi bukan restitusi, karena di sana tergambar menebus kesalahan.
sakit tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, bukan mengasingkan murid dari kelompoknya. Terkadang dengan hukuman murid malu ya untuk kembali kepada kelompoknya. Tapi dengan restitusi mereka senang kembali kepada kelompoknya dan mereka berusaha memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi ke depannya. Lalu bagaimana caranya supaya disiplin positif itu bisa berjalan dengan maksimal di sekolah kita? Yang pertama yang kita lakukan adalah membentuk keyakinan kelas. Ya, ini yang perlu kita lakukan pada langkah awal, membentuk keyakinan kelas dengan menyepakati beberapa kesepakatan dengan murid kita. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas? Mungkin ada ibu-ibu yang bertanya, kok istilahnya keyakinan kelas pula, bukan peraturan kelas saja? Kan sama saja. Ya, sebenarnya tidak sama. Kenapa? Coba ibu jawab pertanyaan ini. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, akhir dari jawaban adalah kalau ibu ditanya aku kenapa ibu pakai helm ketika pakai Honda? Untuk keselamatan. Ya. Lalu, Kak Adam ya karena peraturan. Kalau tidak pakai melanggar ditangkap oleh polisi. Kena tilang. Payah urusnya Miko. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban, ada kesehatan, ada karena disuruh ada COVID, ada karena disuruh ada edaran dari wali kota, ada edaran dari kepala sekolah. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang ibu katakan tadi itu merupakan suatu keyakinan dalam diri ibu sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Seperti yang sudah tentang nilai-nilai kebajikan bahwa meningkatkan pada kegiatan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalaulah demi keselamatan, apapun kondisinya, ada tidak razia, ada melalui jalan raya kah, melalui jalan tidak raya kah, asalkan pakai kendaraan bermotor, pasti orang itu akan memakai helm. Karena dalam dirinya tertanam, saya pakai helm ini untuk keselamatan saya, bukan untuk menghindari polisi. Ya. Begitu juga dengan masker. Orang akan nyaman pakai masker ketika dia meyakini bahwa masker ini akan melindungi dia, akan membuat dia sehat, akan dia terhindar dari penyakit. Ya, itu yang harus kita kita tuntun atau kita bimbing murid-murid kita. Mereka menyadari yang mereka lakukan itu adalah untuk nilai-nilai yang mereka yakini itu. Ya, mereka datang tepat waktu karena mereka ingin disiplin. Ya, mereka kita suruh bawa botol minum. Kan ada seluruh siswa kelas 1 sampai 6 membawa botol minum ke sekolah. Seharusnya mereka bawa botol minum itu bukan karena mereka takut nanti mereka dihukum, bukan karena mereka takut mereka nanti akan ditegur, tapi mereka membawanya karena mereka yakin botol minum yang saya bawa ini supaya saya lebih sehat, minum dari botol minum saya sendiri, tidak beli lagi minuman siap saji, makanan siap saji dan lain sebagainya. Lalu bagaimanakah prosedur pembentukan keyakinan kelas ini? Prosedurnya yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah kita. Ini sudah saya praktekkan di kelas 4. Ya, saya kasih mereka kertas, ya kertas warna-warni itu yang seperti ini. Ya, kertas ini saya kasih mereka satu-satu, lalu saya suruh mereka untuk menuliskan apa saja menurut kamu peraturan yang harus ada di dalam kelas. Ya, yang harus ada di dalam kelas. Lalu setelah mereka mencatat semua masukan pada murid dan warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat itu. Saya tempelkan kemarin di sini.
Kalau anak-anak itu mungkin dia buat tidak boleh membawa lato-lato ke sekolah misalnya. Kita ganti bahasa tidak itu kan bahasa negatif. Kita ganti menjadi kalimat yang positif. Ya. Di sekolah bukan tempat bermain misalnya. Ya. Sekolah adalah tempat belajar. Ya. Jadi otomatis mereka tidak boleh membawa mainan ke sekolah. Ya. Kalau di sini contohnya jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kan kalimat negatif. Kalau larangan itu anak-anak biasanya akan sering untuk melanggar. Kalau semakin dilarang mereka akan sering melakukannya. Maka kita ganti menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridor. Ya. Lalu yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan 7 dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah payung apa itu? Keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Ya, itu saja yang ditulis, saling menghormati. Ya, kita pilah-pilah, ya kan? Ini ketika mau membuat datanglah tepat waktu, berjalan di kelas, dengarkan guru. Ya, tidak boleh keluar masuk, minta izin ketika akan keluar kelas, akan masuk kelas mengucapkan assalamualaikum. Apa nilai keyakinan di sana? Keyakinannya adalah saling menghormati. Tapi keyakinan kelas saling menghormati. Lalu setelah dapat beberapa, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah beberapa peraturan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak boleh terlalu banyak. Bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan saja. Kenapa tidak boleh terlalu banyak? Bila terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit dijalankan. Ya. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Itu guru kita sudah membuat keyakinan kelasnya di sebelah sana. Ya, kelas-kelas lain juga bisa untuk menirunya. Contoh keyakinan kelas. Kelas 1 misalnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu keyakinannya. Jadi ketika anak-anak nanti main-main, kita cukup manggilnya. Kenapa kamu bermain-main? Ya, ya memang kita anak kelas 1 ini memang banyak bermain. Tetapi adakah sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih bagus lagi melakukan di dalam kelas? Nah, mereka ingat, dalam kelas awak belajar aku. Lalu, setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu bahasa untuk kelas 1. Untuk kelas 5 bisa selalu bersikap positif, senantiasa menjaga diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, jadi ketika anak tidak buat PR misalnya, kita cukup panggil mereka, tanyakan kenapa mereka tidak buat PR, apa masalahnya, ya, apa yang bisa mereka lakukan supaya mereka tidak mengulang lagi, tidak membuat PR, karena keyakinan kelas kita berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya. Mungkin sulit untuk dilakukan, tapi kita berusaha supaya hal ini terbiasa di sekolah kita dan sekolah kita memiliki budaya yang positif. Nah, ini dia contohnya. Kemarin ketika saya melakukan membuat keyakinan kelas di kelas 4. Ya, saya bagi mereka per kelompok, saya kasihkan kertas, saya arahkan, lalu mereka menempelkan apa yang sudah mereka buat di papan tulis. Setelah mereka tempelkan, baru kita preteli apa-apa keyakinan, apa-apa kesepakatan dari yang negatif menjadi positif, lalu kita simpulkan menjadi beberapa buah keyakinan. Lalu dalam menerapkan keyakinan kelas itu, kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia.
Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, mereka bertahan hidup. Yang kedua, mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Mereka butuh penguasaan. Mereka butuh kesenangan. Mereka butuh kebebasan. Nah, jadi dalam menerapkan keyakinan kelas itu jangan kita mengabaikan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Ya, ketika anak-anak melakukan kesalahan, mungkin mereka pada saat itu ingin memenuhi kebutuhan kasih sayang mereka. Ya, sehingga kita tidak terpancing emosi kita ketika kita menghadapi anak-anak, ketika kita meyakini tentang kebutuhan dasar manusia ini. Dan kita enjoy saja untuk mempersamai anak-anak sehingga proses pembelajaran kita tidak kaku dan kita juga tidak darah tinggi dibuat oleh peserta didik kita. Nih, ada contoh kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Dinda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ya, jadi apa? Nah, bisa jadi ya, jawaban Dinda, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Diam ya, ibu mau menerangkan pelajaran. Ada anak dia tidak suka dibilang kata diam itu, ya tidak seru bagi dia. Sebenarnya dia membutuhkan kesenangan. Mungkin sebagai guru mungkin kita ubah lagi cara kita bagaimana untuk menyiapkan dia. Lalu ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru, katanya. Ya, jadi hal-hal sepele itu sebenarnya perlu juga kita perhatikan. Nampak anak agak berbeda dari biasanya, perlu kita apakan, kita rancak jepit rambutnya Maya, pilih balik ke. Itu karena mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Atau aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu berarti dia butuh sesuatu yang beda. Mungkin Pak baunya keluar. Ya. Nah, jadi tidak ada batasan untuk kita belajar. Ya, mungkin kita bagi kelompok. Ya. Misalnya kita duduk seperti ini saja. Bosan anak itu apa? Di kelompok lagi. Atau menyanyi-nyanyi awak dulu supaya mereka lebih bersemangat. Lalu aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ya, berarti dia tidak suka kalau dia punya dia tidak bagus, tidak suka dia disediakan cukup dia saja yang mau bawa gambarnya tidak bagus. Berarti kita perlu pendekatan pribadi saja dengan dia menjelaskan bahwa ini yang harus dia perbaiki ini segala macamnya. Lalu sebagai seorang guru, kita harus mengerti dengan 5 posisi kontrol seorang guru dalam menerapkan disiplin positif. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Yang kita tuju adalah manajer ini. Mari kita lihat semuanya. Yang pertama penghukum. Bagaimana guru yang penghukum itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan prinsip hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan prinsip hukum akan berkata, patuhi peraturan saya atau awas. Ya, itu penghukum biasanya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Ini hukuman bagi murid. Walaupun sebenarnya bahasa itu bahasa yang biasa menurut kita, tapi bagi pribadi murid kita itu menjadi hukuman. Guru seperti ini senantiasa tidak percaya hanya ada satu cara, senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran dilakukan, yaitu cara dia. Nah, yang kedua pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini guru itu memelas supaya siswa ini kasihan sama dia. Ya, bisa dia berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, nanti ibu dimarahi kepala sekolah ya Allah. Itu namanya membuat murid menjadi merasa bersalah. Teman, pada posisi teman ini mengontrol murid melalui persuasi.
senantiasa guru akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Kalau biasanya kalau teman ini bisa jadi nanti anak akan meremehkan kita sebagai guru karena mereka menganggap kita teman. Atau bisa jadi juga ya, mereka tersebut tidak mau akan kecewa ketika mereka menginginkan bantuan guru, tapi guru tidak mampu memenuhi, maka mereka akan kecewa. Ya kan awak kawan aja, masa yuk ketika waktu itu ibu itu tidak bisa untuk melakukannya, itu efeknya. Lalu memantau atau mengawasi. Pada memantau ini atau pemantau ini dia bertanggung jawab perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ada aturan-aturan yang jelas, ada konsekuensi yang jelas dari peraturan-peraturan yang mereka langgar. Ya. Pertanyaannya nanti kalau pemantau ini, kalau ada kesalahan dia akan begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu lakukan? Begitu biasanya akan bahasanya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, dan lain sebagainya. Lalu manajer. Manajer inilah sebenarnya yang kita harapkan bisa kita tumbuhkan di sekolah kita dalam menerapkan budaya positif ini. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid dan bertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas tadi. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sebenarnya kan rencananya itu bisa jadi nanti hukuman yang disebutkan, atau bisa jadi nanti konsekuensi. Tetapi yang melahirkan hukuman, menetapkan konsekuensi itu bukan kita guru, tapi lahir dari mereka, sehingga mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka ucapkan. Itu sebenarnya yang kita harapkan dari posisi manajer ini. Ketika menyelesaikan permasalahan murid, keyakinan kelas sudah terbentuk, ada murid yang melanggar, maka kita bisa menyelesaikan permasalahan murid dengan segitiga restitusi namanya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas murid. Ya, ketika dia berkelahi berdua, ya saling lempar-lemparan berdua, lalu tidak sengaja terkena kepala Bu Yuni. Ya, mungkin kita panggil dia, apa yang kamu lakukan tadi? Dia akan bilang, Bu, saya tidak sengaja tadi melempar kepada Bu Yuni. Sebenarnya saya tidak ingin untuk melemparnya, tapi karena kami melempar-lemparan, tidak sengaja Bu Yuni itu lewat, jadi terlempar. Ya, bagi kami. Lalu apa? Itulah yang Bu kejar, jangan main-main juga di situ. Tekannya kepala Bu Yuni kan? Tidak seperti itu, biasa saja itu kita melakukan kesalahan. Tetapi baru validasi tindakannya yang salah. Tentu kamu punya apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan. Tentu kamu punya alasan kamu melakukan itu. Senang kan kamu melakukan itu, lempar-lemparan, senang kamu, bahagia kamu. Tapi kebahagiaan kamu bisa menyakiti orang lain. Lalu apakah yang lebih efektif untuk kamu lakukan agar kesenangan kamu tersalurkan, orang tidak tersakiti? Mereka akan berpikir, ya, nak, seandainya kita main di sini orang akan tersakiti. Mungkin nanti di jam olahraga saja kita main lempar-lemparannya dengan didampingi oleh bapak olahraga. Lalu mereka akan menyadari kesalahan mereka dan mereka berbuat memperbaiki kesalahan mereka itu dengan senang hati. Dan mereka melakukan hukuman dari kesalahan mereka atau konsekuensi dari kesalahan mereka itu dengan senang hati juga. Dan oke, sampai di sini saya lihatkan yang budaya positif ya, menerapkan restitusi. Ini kemarin saya buat dengan siapa ya? Dengan siapa namanya? Malan. Apa namanya?
semuanya, itulah presentasi saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya. Sebelum kita akhiri, silakan ada yang ingin bertanya tentang presentasi saya pada hari ini, silakan. Ya, silakan Bu Rita. Yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana supaya peserta didik kita terbiasa menjalankan atau melakukan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Karena yang selama ini mereka tahu, apabila mereka salah atau melanggar peraturan, mereka mendapatkan sanksi atau hukuman. Bagaimana cara mereka mau melaksanakan kesepakatan itu secara sadar? Bagaimana cara kita melakukannya? Ya. Baik, ibu-ibu semuanya, Bu Rita bertanya bagaimana supaya anak kita terbiasa dengan kesepakatan kelas yang sudah mereka buat itu, mereka menghargai kesepakatan kelas itu. Caranya yang pertama yang bisa kita lakukan adalah ketika setelah selesai kita membuat kesepakatan kelas, maka seminggu kita harus membiasakannya kepada murid kita, mungkin dengan membuat mengajak murid untuk berdiskusi dalam permainan. Misalnya ada namanya permainan nampak tidak nampak, ada kelompok nampak, ada kelompok tidak nampak. Yang nampak ini mereka disuruh untuk memikirkan keyakinan kelas, saling menghargai di dalam kelas itu. Bagaimana kalau seandainya nampak di dalam kelas itu, apa yang mereka lakukan nampak di kelas itu. Ya. Lalu yang tidak tampak, mereka juga disuruh merumuskan apa kira-kira yang mereka lakukan sehingga saling menghormati itu tidak tampak atau tidak terjadi dalam kelas itu. Nah, maka mereka akan menuliskannya mungkin mengganggu teman, misalnya. Kebagian tidak tampak, sering mengganggu teman, tidak mau meminjamkan teman pensil atau spidol pewarna, tidak mau sering bertengkar dengan teman, sering mencemeh teman, sering mengejek teman. Kalau yang tampak bagaimana? Ya, tidak mau mencemeh teman misalnya. Kalau seandainya teman salah, tidak menertawakan. Ya, bisa kita lakukan permainan-permainan seperti itu sehingga mereka menyadari bahwa saling menghargai itu seperti ini wujudnya kita di dalam lokal. Ya. Butuh waktu seminggu untuk kita memperkenalkan keyakinan kelas ini kepada peserta didik kita sehingga mereka selalu ingat keyakinan kelas itu ada. Lalu selanjutnya sebenarnya untuk sampai kepada kepada restitusi menegakkan memperbaiki kesalahan murid dengan metode segitiga restitusi itu belum bisa kita lakukan secara serta-merta berubah seperti itu. Pasti kita akan tetap menghukum atau memberikan imbalan atau penghargaan. Tetapi yang perlu kita ingat adalah bahwa hukuman atau penghargaan yang kita berikan kepada murid itu kita giring bagaimana murid itu mereka menyadarinya sendiri, mereka dari inisiatif mereka sendiri, mereka melakukan hukuman itu karena memang mereka menyadari kesalahan mereka, gitu. Bukan karena mereka terpaksa, bukan karena mereka takut, atau bukan karena mereka merasa tersisihkan kalau seandainya mereka tidak melakukannya, atau mereka merasa mereka akan tidak dihargai akan tidak dianggap oleh guru ketika mereka melakukan kesalahan. Tapi kita bagaimana menggiring bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah hal yang wajar, tetapi yang lebih baik lagi bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan itu agar kesalahan itu tidak terulang kembali. Maka pengontrolan itu bagi saya pribadi itu sangat perlu. Misalnya untuk kasus kelas 6, ya, mereka pergi setiap jam istirahat pergi ke duduk-duduk ke Taman Asri. Ya, sebenarnya bisa kita cegah mereka untuk ke sana kalau setiap hari kita ingatkan, kita ingatkan mereka tentang kesepakatan kita bahwa sekolah selama jam istirahat berada di lingkungan sekolah, tidak boleh jauh dari lingkungan sekolah, berjarak berapa meter itu ke Taman Asri itu? 2 meter. Lebih berapa? Kilometer maksudnya? 500 meter. 500 meter, tidak boleh berjarak 100 meter dari sekolah misalnya. Jadi perlu kita ingatkan setiap hari ketika jam istirahat itu kita sampaikan. Nah, setelah kita istirahat ingat kesepakatan kelas kita apa? Ya, tidak boleh ini tidak berada di lingkungan sekolah selama jam istirahat, Bu. Ya, Ibu ya pegang ya keyakinan kelas kamu bahwa itu, dan akan Ibu lihat apakah anak-anak Ibu meyakini dengan keyakinan yang dia buat sendiri.
Saya rasa kalau kita semuanya bekerja sama untuk hal itu, pasti bisa akan kita lakukan. Saya yakin itu. Nah, paham Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait dengan budaya positif ini? Iya Bu. Bertanya ya. Tapi cuma dapat kesimpulan dari kita sebagai guru. Iya. Dari yang kita sampaikan tadi, kita sebagai guru bisa tampil dari sana banyak sekali manfaatnya. Kita menerapkan tadi, memaparkan tadi bahwa kita di sekolah ini itu harus berkolaborasi dengan teman-teman guru untuk mewujudkan apa yang kita inginkan di sekolah. Nah, yang kedua, itu kita sebagai guru tidak boleh menghukum anak, tapi bersikaplah sebagai manajer. Nah, seperti yang dikatakan tadi. Nah, jadi yang selama ini mungkin kita menghukum atau bagaimana, rubah mindset kita itu. Yang ketiga, yaitu kalau kita membuat perubahan, membuat pembaharuan, kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman kita. Apa yang mau kita lakukan untuk mewujudkan sekolah kita ini menjadi yang lebih baik. Yang seterusnya, nah, kita sebagai guru juga bisa merubah cara kita untuk menghadapi anak kita. Dari contohnya memberikan pengajaran tadi, yaitu dengan metode yang bermacam-macam metode seperti yang sudah kita dapatkan di tempat-tempat KKG, di tempat workshop. Nah, cobalah sedikit demi sedikit kita terapkan di sekolah kita. Bagaimana kita untuk menggali KD-KD yang ada pada diri anak kita. Apa yang ada? Nah, yang selama ini itu yang belum nampak bagi kita. Nah, itu dari teman-teman guru kita. Bagaimana cara menggali kompetisi yang ada pada mereka. Contoh, mereka mungkin tidak semua anak akan bisa matematika. Ya. Jadi kita bisa menggali, kita tampilkan apa yang bisa kita tampilkan di sekolah kita. Mungkin dengan alat-alat yang sederhana kita tampilkan. Kalau kita nggak bisa, ya kita kan banyak sekarang kan Google. Nah, kita coba. Kalau kita tidak bisa mengajarkan baik, ya kita ambil dari Google atau dari YouTube segala macam kan bisa. Nah, jadi kita giring, mari kita giring anak kita ke arah yang lebih baik supaya sekolah kita ini tampil bisa terlihat oleh orang lain. Nah, itu yang bisa Ibu ambil kesimpulan dari Meta. Pemaparan Meta cukup bagus, lebih dari cukup jelas apa yang Meta tampilkan. Nah, mudah-mudahan bisa kita bersama-sama untuk mengangkat nama sekolah kita melalui Ibu Meta sebagai calon guru penggerak. Amin. Terima kasih Bu, ya, dan juga ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk kedepannya untuk untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Kita bisa melahirkan peserta didik yang memiliki karakter yang lebih baik lagi, karakter yang mendarah daging pada diri mereka, bukan karakter yang sifatnya hanya sementara saja, tetapi karakter yang betul-betul mereka resapi sehingga menjadi jati diri mereka dimanapun mereka berada. Mungkin itu saja untuk sosialisasi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya dan juga kepada ibu-ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.